Halo Sobat Matematika, pernah gak sih kalian bingung dalam menyederhanakan soal pecahan? Nah, masih bingung harus mulai dari mana atau gak tahu caranya gimana? Nah, jawabannya ada pada video pembahasan kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai faktor bilangan bulat, faktor persekutuan terbesar atau FKB, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kita akan bahas semuanya itu dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Yuk kita mulai belajar. Udah siap belum buat belajar? Tentunya udah dong. Yuk di sini kita akan belajar mengenai faktor bilangan bulat. Ada yang tahu gak apa itu faktor bilangan bulat? Nah, jadi faktor bilangan bulat yaitu faktor dari suatu bilangan adalah bilangan-bilangan tertentu yang dapat membagi habis suatu bilangan. Gimana, dapat dipahami kan? Nah, dalam faktor bilangan bulat ada dua. Yang pertama ada faktor bilangan bulat positif dan yang kedua ada faktor bilangan bulat negatif. Ada yang tahu apa itu bilangan bulat positif dan apa bilangan bulat negatif? Nah, jadi bilangan bulat positif adalah bilangan yang lebih besar dari 0 seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, contohnya di sini ada faktor positif dari 12. Nah, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kenapa angka-angka tersebut merupakan faktor positif dari 12? Yang pertama karena nilai-nilai tersebut bernilai positif dan juga angka-angka tersebut merupakan angka yang bisa membagi dengan 12. Nah, selanjutnya untuk bilangan bulat negatif apa sih? Jadi, bilangan bulat negatif adalah bilangan yang kurang dari 0 seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan masih banyak yang lainnya. Nah, contohnya di sini ada negatif dari 12 yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 6, dan negatif 12 ya. Untuk yang selanjutnya, di sini ada pasangan faktor. Jadi, pasangan faktor dari suatu bilangan adalah pasangan bilangan yang jika dikalikan akan menghasilkan bilangan tertentu. Pasangan faktor tidak hanya bilangan bulat positif, melainkan juga dapat berupa bilangan bulat negatif. Di sini ada contoh pasangan faktor dari 12. Yang pertama ada pasangan 1 dan 12. Kenapa 1 dan 12 merupakan pasangan faktor dari 12? Karena jika dikalikan akan menghasilkan nilai 12 ya. Nih, 1 dikali 12 bernilai 12. Untuk yang selanjutnya ada pasangan dari 2 dan 6. Kenapa 2 dan 6 merupakan pasangan faktor dari 12? Karena jika dikalikan akan menghasilkan 12. Nih, 2 dikali 6 yaitu 12. Untuk yang selanjutnya ada pasangan 3 dan 4. Kenapa 3 dan 4 merupakan pasangan faktor dari 12? Karena jika dikalikan akan menghasilkan nilai 12 juga. Nah, untuk yang selanjutnya ada pasangan negatif 1 dengan negatif 12. Tentunya jika negatif ketemu negatif, jika dikalikan akan bernilai positif ya. Nih, di sini ada negatif 1 dan negatif 12, jika dikalikan akan bernilai 12. Untuk yang selanjutnya ada pasangan negatif 2 dengan negatif 6. Jika dikalikan juga akan menghasilkan nilai 12 ya. Dan untuk yang terakhir ada pasangan negatif 3 dan negatif 4. Jika dikalikan tentunya akan menghasilkan nilai 12 ya. Gimana? Mudah dipahami kan? Oke, di sini ada bilangan prima. Ada yang tahu gak sih apa itu bilangan prima? Jadi, bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih dari satu, yang dimana faktor pembaginya adalah satu dan bilangan itu sendiri. Nah, contohnya seperti 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kenapa sih bilangan-bilangan tersebut dinamain dengan bilangan prima? Karena bilangan-bilangan tersebut hanya bisa dibagi dengan satu dan bilangan itu sendiri. Seperti 3 hanya bisa dibagi satu dengan 3. Untuk yang selanjutnya 5. 5 juga hanya bisa dibagi satu dengan 5. Tidak bisa dibagi 2 ya. Karena jika 5 dibagi 2 akan menghasilkan nilai yang desimal. Gimana? Udah ngerti kan? Oke, kita lanjut ke faktorisasi prima.
Nah, faktorisasi prima adalah bentuk penulisan suatu bilangan sebagai perkalian dari faktor yang merupakan bilangan prima. Nah, di sini ada contoh faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 12 adalah, nah, gimana sih cara menentukan faktorisasi prima? Nah, menentukan faktorisasi prima dapat menggunakan pohon faktor. Pohon faktor adalah pembagian suatu bilangan yang digambarkan ke bawah dengan menyatakan pembagian sebagai perkalian dari bilangan prima. Nah, ada beberapa langkah dalam menggunakan pohon faktor. Untuk langkah yang pertama, bagilah bilangan tersebut dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Untuk selanjutnya langkah yang kedua, jika bilangan tersebut tidak dapat dibagi dengan 2, maka lanjutkan membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3, 5, 7, dan seterusnya. Untuk langkah yang ketiga, ulangi langkah 1 dan 2 hingga diperoleh hasil akhirnya merupakan dua bilangan prima. Nah, langsung saja di sini kita ada contoh pohon faktor. Nah, ditanyain faktorisasi prima dari 12 adalah kita tulis 12 di paling atas. Nah, selanjutnya apakah 12 ini bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2? Tentunya bisa dong. Jadi, kita terlebih dahulu bagi 12 ini dengan 2. 12 dibagi 2 yaitu 6. Nah, untuk yang selanjutnya kita bagi lagi 6. Apakah masih bisa dibagi dengan 2? Tentunya masih bisa. 6 dibagi 2 yaitu 3. Nah, dari sini kita sudah cukup ya, karena kita sudah mendapatkan dua bilangan prima di paling bawah, yaitu 2 dan 3. Nah, jadi dapat disimpulkan faktorisasi prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Gimana? Mudah kan? Agar teman-teman semua lebih paham, di sini ada contoh pohon faktor yang kedua. Nah, soalnya ditanyakan faktorisasi prima dari 90 adalah, untuk langkah yang pertama kita tulis terlebih dahulu 90 di paling atas ya. Untuk langkah yang kedua, kita identifikasi apakah 90 ini bisa dibagi dengan bilangan prima paling kecil yaitu 2. Tentunya bisa dong, 90 dibagi 2 yaitu 45. Nah, kita identifikasi kembali apakah 45 ini masih bisa dibagi 2. Tentunya gak bisa ya, 45 dibagi 2 akan menghasilkan nilai yang desimal. Nah, kita identifikasi, kita bagi dengan bilangan prima yang selanjutnya yaitu 3. Nah, 45 dibagi 3 yaitu 15. Nah, selanjutnya kita identifikasi lagi apakah 15 ini masih bisa dibagi 3. Tentunya bisa ya, 15 dibagi 3 yaitu 5. Nah, di sini kita sudah mendapatkan dua bilangan prima paling bawah. Maka untuk pohon faktornya cukup segitu saja. Nah, untuk nilai faktorisasi primanya yang ada di dalam lingkaran warna ungu itu merupakan hasil dari faktorisasi prima. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa faktorisasi prima dari 90 adalah 2 kali 3 kali 3 kali 5. Atau bisa ditulis juga dengan 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5. Gimana? Mudah kan? Untuk materi mengenai faktor bilangan bulat sampai di sini ya. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dengan baik. Tetap semangat karena masih ada materi yang selanjutnya.